Pemirsa, Polres Jember akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Surono yang mayatnya dicor di lantai musola. Istri dan anak korban sebagai tersangka pembunuhan seorang pria yang jasadnya dicor di musola rumah terhadap Surono di Desa Sumbersalak, Jember. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, korban dikubur dan dicor. Halo guys, ketidakhadirannya selama berbulan-bulan membuat para tetangga sibuk menanyakan keberadaan si petani kopi yang kaya ini kepada istri dan anaknya. Dan pihak keluarga selalu bilang bahwa sang ayah sedang berada di Lombok dan sudah menikah lagi dengan orang lain. Dan hal ini dipercaya oleh para tetangga. Hingga pada suatu hari, segala kebohongan keluarganya pun terbongkar. Sang petani kopi yang hilang itu ditemukan meringkuk, terlipat di dalam sebuah tanah atau liang sebuah musola dengan kedalaman 1 meter dan butuh waktu 5 jam untuk membongkar susunan beton yang sangat tebal itu. Sang istri yang bernama Busani dan sang anak yang bernama Bahar Mario harus bertanggung jawab atas segala sandiwara yang telah mereka buat selama ini. Latar belakang kasus pembunuhan ini diawali dari sebuah rasa dendam dan rasa kecewa terhadap Surono, 51 tahun, seorang petani kopi asal Jember. Surono di mata tetangga dikenal sebagai pribadi yang ramah dan level bermasyarakatnya cukup tinggi, sehingga dia dikenal oleh banyak tetangga sebagai pribadi yang sangat baik. Kehidupan baik di masyarakat berbanding terbalik dengan kehidupan berumah tangganya. Hubungan Surono dengan sang istri Busani sedang tidak baik-baik saja saat itu. Aroma-aroma perselingkuhan dan ketidakcocokan mewarnai kehidupan rumah tangganya selama ini. Sang istri Busani menuduh sang suami telah berselingkuh dengan istri keponakannya. Dia menambahkan bahwa sang suami kerap kali menghubungi pacarnya via telepon hampir tiap malam. Lalu Surono juga menuduh sang istri mempunyai pria idaman lain yang bernama Jumarin, yang merupakan orang satu desa dengan mereka. Kekecewaan sang istri semakin bertambah tatkala Surono sudah tidak mau lagi berbagi tempat tidur dengan sang istri dan lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah dibandingkan dengannya. Hubungan yang tidak baik juga terjalin antara Surono dan anaknya, Bahar Mario, 25 tahun. Bahar Mario yang merupakan anak sulung Surono, ia merasa bahwa ia tak pernah mendapatkan haknya. Hak berupa uang hasil panen kopi yang menurutnya ada hak di setiap panennya. Sebagai petani kopi yang mempunyai lahan yang cukup luas di daerahnya, Surono mendapatkan untung sekitar 100 juta rupiah sekali panen. Bahar merasa haknya dari keuntungan panen kopi tidak ia dapatkan, sehingga Bahar pun menyimpan rasa dendam secara pribadi kepada ayah kandungnya itu. Bahar Mario sendiri merupakan seorang pemuda yang kerap kali bersenggolan dengan hukum. Pasalnya, ketika ia masih remaja, ketika ia masih mondok di sebuah pondok pesantren di daerahnya, Bahar pernah merasakan dinginnya dinding penjara. Saat itu Bahar menjadi tersangka penganiayaan terhadap gurunya. Bahar pernah membacok sang guru tanpa ampun. Atas segala perbuatannya itu, Bahar diganjar dengan hukuman 2 tahun 8 bulan. Dia mendekam di lapas Jember pada tahun 2009. Di hari naas itu, Busani menghubungi Bahar yang saat itu bekerja di Denpasar sebagai kuli bangunan. Sang ibu menyebutkan bahwa sang suami Surono telah berselingkuh dengan pacarnya yang bernama Mariati dan akibatnya Mariati hamil. Mendengar kabar tersebut, mendidihlah darah atau emosi dari Bahar. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa selama ini ibunya tidak pernah mendapat uang sepeser pun dari hasil usaha perkebunan kopinya yang cukup menghasilkan banyak uang itu. Karena dianggap telah menyakiti ibunya dan karena pelit, Bahar berniat membunuh ayahnya. Niat itu pun secara langsung Bahar bicarakan di telepon dengan ibunya. Pada saat mengutarakan niatnya, Busani tidak melarangnya, tapi juga tidak mengiyakannya. Gayung pun bersambut. Maret 2009, Bahar menuju rumahnya di Desa Sumbersalak, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kepulangannya juga telah diketahui oleh ibunya. Sesampainya di pangkalan ojek pukul 10 malam, Bahar menghubungi ibunya untuk membukakan pintu jika telah sampai. Pukul 11 malam, tibalah Bahar di rumahnya. Dengan mengendap-endap, Bahar mengetuk pintu dan sang ibu membukakan pintu belakang untuk Bahar. Sesampainya di rumah, Busani memberitahu bahwa ayahnya sudah tidur
di kamarnya. Sementara tertidur, kedua pelaku sibuk mencari alat untuk menghabisi nyawa Surono. Awalnya Busani memberikan sebuah martil kepada Bahar atau palu, namun Bahar menolaknya dikarenakan martil tidak benar-benar efektif untuk membunuh karena terlalu kecil menurut Bahar. Lalu Bahar pergi menuju gudang perkakas. Di sana Bahar menemukan linggis seberat 10 kilo. Nah, linggis ini digunakan untuk menghabisi nyawa sang ayah. Lalu dengan mengendap-endap, Bahar menuju kamar ayah kandungnya yang sedang terlelap itu. Dan tiba-tiba dengan sekuat tenaga, linggis itu dihujamkannya berkali-kali ke wajah sebelah kiri sang ayah hingga remuk tulang wajahnya tanpa ampun, hingga cairan merah tercecer di setiap sudut kamar dan menggenangi lantai kamar Surono malam itu. Sambil menunggu nafasnya terhenti dan detak jantungnya hilang, Bahar memastikan bahwa sang ayah sudah tak bernyawa lagi. Bersama dengan ibunya, Busani, Bahar menyeret jenazah sang ayah menuju dapur untuk dikuburkan. Bahar dan Busani menguburkan jenazah suami atau ayahnya di liang yang telah mereka siapkan sendiri. Setelah terkubur dengan rapi, mereka sama-sama pergi meninggalkan rumah itu untuk sementara waktu. Busani pergi ke rumah orang tuanya, sedangkan Bahar kembali menuju Denpasar, Bali dengan sepeda motor yang ia gunakan. Tak lupa ia membawa uang 6 juta rupiah yang ia temukan di kamar sang ayah. Setelah 3 hari berselang, tiba-tiba saja liang di mana Surono ditimbun amblas. Hal itu membuat Busani panik dan segera menghubungi Bahar via telepon untuk segera memperbaikinya. Segera setelah sampai di rumahnya lagi, Bahar memperbaiki liang timbunan jenazah ayahnya itu dengan cor-coran semen yang kasar. Dan setelah itu, Busanilah yang menyulap tempat tersebut menjadi musola. Dan mulai saat itulah Busani mengarang cerita tentang suaminya telah pindah ke Lombok dan di sana ia telah menikah lagi dengan istri lain. Kabar ini juga yang Busani sampaikan ke Jumarin, pacarnya, yang berselang 3 bulan setelah ia menghabisi nyawa sang suami melaksanakan sebuah pernikahan sirinya dengan Jumarin. Pernikahan siri ini juga dihadiri oleh Bahar Mario, anaknya. Kasus ini bisa dibilang nyaris sempurna karena baik pihak keluarga besar maupun para tetangga terlena oleh sandiwara yang dibuat oleh kedua pelaku, yaitu Busani dan Bahar. Hingga pada suatu hari, setelah 7 bulan ia menghabisi nyawa sang ayah, Bahar marah-marah lagi, menuntut warisan yang ia tak dapatkan dari hasil kebun kopi. Lantas Bahar membuat sandiwara yang baru. Ia mengadu ke kepala desa, tiba-tiba aja, tanpa angin dan tanpa hujan. Tiba-tiba ia datang ke kantornya dan mengaku bahwa sang ayah tidak sedang berada di luar kota, melainkan ayahnya dibunuh oleh suami baru ibunya, Jumarin, dan jenazahnya tertanam di musola di rumahnya, rumah di mana ibunya dan suami barunya tinggal. Setelah itu pihak perangkat desa melaporkan pengakuan Bahar ini ke pihak kepolisian. Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, datanglah polisi ke rumah Bahar atau Busani dan menemukan musola yang dimaksud oleh Bahar. Butuh waktu 5 jam untuk membongkar lantai musola itu karena beton yang tebal dan berlapis, jadi butuh waktu yang lama untuk membongkarnya. Setelah 5 jam menggali, akhirnya pihak kepolisian menemukan jenazah Surono di dalam liang sedalam 1 meter. Posisi jenazah yang tersisa hanya tengkorak itu meringkuk terlipat dengan lutut menghadap ke wajah. Ditemukan juga linggis yang dipakai pelaku untuk menghabisi nyawa Surono. Tim DVI yang diterjunkan ke lapangan mengidentifikasi temuan jasad itu, yang merupakan Surono yang dibunuh 7 bulan lalu. Dengan mudah, akhirnya polisi menetapkan Busani dan Bahar sebagai tersangka pembunuhan Surono, suami dan ayahnya sendiri. Walau setelah penetapan tersangka, para pelaku masih saja saling membantah satu sama lain, serta saling tuduh siapa sebenarnya pelaku yang membunuh Surono. Pihak berwajib tak henti untuk memproses hukum untuk kedua tersangka. Di akhir sebuah persidangan, sebuah vonis 10 tahun dan 20 tahun diberikan kepada Bahar dan Busani. Masing-masing 10 tahun untuk Busani dan 20 tahun untuk Bahar. Nah itu dia guys, sebuah kasus yang paling keji yang terjadi di sebuah daerah di Jawa Timur, yang sekali lagi mengajari kita tentang pentingnya memupuk rasa sayang terhadap setiap manusia. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video lain. Bye-bye.